Shalom. Shalom. Apa kabar pejuang Kristus? Semangat. Apa kabar pejuang Kristus? Semangat. Kurang semangat ya kan? Ini pejuang yang kalah atau pejuang yang menang ini? Kalau pejuang menang itu semangat. Jadi nanti saya katakan apa kabar pejuang Kristus? Bangkit berdiri dengan kepalkan tangan dengan suara keras semangat. Apa kabar pejuang Kristus? Semangat. Nah ini semangat. Iblisnya sudah lari. Kita patut bersyukur. Detik demi detik yang bisa kita hidupi, kita jalani. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan. Jadi jangan pernah sia-siakan setiap waktunya ada. Kalau saudara pada waktu ini sudah sampai di tempat ini untuk bersama-sama beribadah, gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Saudara, sesuai dengan tema yang ada tentang pentingnya persekutuan. Pagi hari ini adalah sebuah persekutuan. Kita harus tahu sampai seberapa pentingnya ya persekutuan itu. Kalau kita melihat dari kisah Alkitab pada masa Yesus ya, zaman Perjanjian Baru. Ada dua pribadi yang sama-sama berbuat dosa yang sangat besar di hadapan Yesus. Tapi ternyata kedua ini tidak sama. Bahkan sama-sama murid Yesus. Tahu kira-kira siapa? Petrus, Yudas. Jangan pikir Petrus lebih ringan ya. Bayangkan justru Yudas jelas orang sudah mencap dia ya jelek. Petrus sebelumnya itu ngomong, mati sekalipun aku rela. Tapi baru dijuting itu, kamu pengikut Kristus, dia sudah menyangkal 3 kali. Dosanya besar. Kalau dosanya besar dan ternyata dua-duanya menyadari kesalahannya. Kecewanya bukan main. Petrus saat itu menangis sambil lari dengan sejauh-jauhnya. Sama dengan Yudas. Namun perbedaannya, yang Petrus kembali kepada teman-temannya, kepada persekutuannya. Yudas tidak ada muka lagi, dia lari. Yang satu akhirnya menerima kemuliaan Tuhan, yang satu binasa dalam kemurtatan. Jadi kita bisa tahu pentingnya persekutuan. Bahkan Yudas ini ya fatal juga, memang fatal. Menjual Yesus hanya dengan harga 30 uang perak. Bukan 30 keping perak ya. Itu orang sering salah. Kita mengatakan 30 uang perak. Uang perak saat itu setara dengan 19,2 dolar. Jadi kalau waktu itu dirupiahkan, itu hanya 300.000 rupiah. Tragis. Yesus dihargai 300.000 rupiah. Tapi nanti dulu, jangan bayangkan dengan yang sekarang. Orang kebanyakan Alkitab itu tidak mempelajari latar belakang, tidak masuk di dalam budaya saat itu. Alkitab mencatat dengan 30 uang perak dia bisa beli tanah. 300.000 kalau yang dulu-dulu bisa beli tanah. Tidak terlalu kecil juga. Beli tanah walaupun tanahnya kelihatannya kecil dan menurut tradisi kelihatannya di tepi sebuah jurang. Kecil dia bisa beli tanah. Sehingga Alkitab mencatat bunuh dirinya 2 versi. Yang satu gantung diri, yang satu jatuh perutnya terbelah. Itu padahal betul dua-duanya. Karena dia gantung diri, konon diperkirakan putus, jatuh, karena dia di tepi jurang, perutnya terbelah. Ya itu tidak usah diurus. Kita melihat bagaimana pentingnya sebuah persekutuan yang banyak menolong orang-orang yang mengalami kekecewaan, putus asa, tidak ada harapan. Di persekutuanlah Tuhan akan bisa menyelesaikan semua masalah kita. Amin. Percaya? Karena itu jangan pernah meremehkan pertemuan. Kalau di Ibrani 10 ayat 25 dikatakan
janganlah meninggalkan pertemuan ibadah seperti yang dilakukan kebiasaan orang. Pertemuan ibadah adalah persekutuan. Pertemuan ibadah itu dalam bahasa Yunaninya episinagoge. Artinya kumpulan kepercayaan kepada Kristus. Persekutuan barulah disebut sebagai persekutuan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan kalau, dengar baik-baik ya, ada kesatuan dalam persekutuan. Inilah kurangnya. Kita semua banyak melihat persekutuan tumbuh bagaikan jamur. Pertanyaannya, adakah kesatuan di dalam persekutuan itu? Itu perlu dipertanyakan. Ya. Pada saat ini kita bisa melihat persekutuan sudah menjamur. Setiap orang bisa mendirikan persekutuan. Persekutuan doa. Beda dengan zaman saya masih kecil. Entah karena saya ini kurang pergaulan, tapi setahu saya jarang ada persekutuan itu. Yang ada itu masih okimene mungkin ya. Persekutuan doa itu hampir-hampir jarang. Kalau sekarang sudah banyak sekali, ada kelompok sel, persekutuan doa, bahkan kadang-kadang persekutuan doanya bisa lebih besar dari sebuah gereja. Sudah banyak. Tapi lagi-lagi saya tanyakan, adakah kesatuan di dalam persekutuan itu? Walaupun kita mungkin satu iman, satu tujuan, tapi belum tentu ada kesatuan pikiran atau lebih-lebih kesatuan hati. Saya ulangi ya, kita mungkin ada satu iman, kita mungkin satu tujuan, tapi belum tentu ada kesatuan pikiran, apalagi kesatuan hati. Sebesar atau semegah apapun gerejanya, kalau tidak ada kesatuan, lambat atau cepat akan pecah. Atau akan semakin merosot. Kita bisa melihat contoh sudah banyak gereja yang tadinya besar, kadang-kadang bisa sampai habis. Sehingga gedungnya sudah dibangun megah, menyedihkan, yang hadir hanya sedikit. Lebih banyak yang kosong daripada yang terisi. Karena di dalamnya kurang ada kesatuan. Kesatuan itu menurut Kamus Besar adalah keesaan menjadi satu. Ini menurut kamus. Dan persekutuan artinya perhimpunan atau ikatan orang-orang yang sama kepentingannya. Itu menurut versi secara umum KBBI. Nah, kita mendengar ada 3 istilah di sini tentang kesatuan. Ada 3 istilah, yaitu persatuan, persekutuan, dan kesatuan. Serupa tapi tak sama. Saya ingin lebih detail lagi menjelaskan pada saudara semua. Persatuan, kata dasarnya apa? Satu. Artinya kumpulan masing-masing individu yang bersatu, berkumpul bersama dan berinteraksi karena sama latar belakangnya. Versi saya. Kalau salah silakan dikoreksi. Persatuan adalah kumpulan masing-masing individu yang bersatu, berkumpul bersama dan berinteraksi karena sama latar belakangnya. Contoh PGI, kenapa PGI itu tidak bisa kadang-kadang masih ramai? Karena dia baru bentuknya persatuan, kumpulan dari gereja-gereja yang ada yang sama latar belakangnya. Sehingga bisa dikatakan mungkin PGI Katolik tidak masuk di PGI, saya nggak tahu. Masuk ya? Tidak. Nah itu buktinya. Karena latar belakangnya agak beda, jadi dia tidak masuk. Dia cuma menyatukan dalam sebuah persatuan. Ya, itu artinya itu persatuan. Sekarang kita melangkah yang kedua. Persekutuan. Kata dasarnya apa? Nah, dari kata dasarnya kita tahu. Sekutu itu apa? Boloi dhewe ya. Sahabat. Artinya kumpulan orang-orang yang terlibat dalam kebersamaan karena satu pemahaman atau satu kepercayaan. Kenapa saya katakan pemahaman? Ini arti secara umum. Jadi persekutuan
Kata dasarnya sekutu artinya kumpulan orang-orang yang terlibat dalam kebersamaan karena satu pemahaman atau satu kepercayaan atau keyakinan. Yang ketiga, kesatuan. Kata dasarnya satu, tapi ada awal kesamaan. Artinya menjadi menyatu. Jadi kesatuan artinya menyatu menjadi satu dalam, ini yang penting sekali, keterkaitan dan keterikatan. Dalam artinya, tidak hanya sekedar terkait, saudara semua sini terkait dengan saya, tapi juga terikat. Sehingga ada kepedulian, ada empati, macam-macam. Saya ulangi, kesatuan artinya menyatu menjadi satu dalam keterikatan dan keterkaitan antara yang satu dengan lainnya. Sehingga saya katakan tidak bisa dijamin dalam sebuah persekutuan. Walaupun motivasi, prinsip, karakter, pengenalan doktrinnya bisa sama, dalam arti ada beberapa perbedaan, walaupun mungkin tujuannya sama, yaitu bertemu Tuhan, memuji, muliakan Tuhan. Nah, supaya perbedaan itu tidak menimbulkan pertentangan atau selisih paham, maka disatukan menjadi kesatuan. Pertanyaannya sekarang kita koreksi. Menurut saudara, sudahkah di gereja kita benar-benar ada kesatuan dalam persekutuan? Saya akan buktikan dengan contoh supaya kita nanti bisa ngerti dan mungkin bisa terbuka. Saya mungkin kurang bisa, tapi ya saya lagi-lagi Tuhan itu selalu memberi peneguhan pada saya. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dari Rasul Paulus dalam suratnya di Efesus 4 ayat 1 sampai 7. Nanti dulu. Di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 7 dijelaskan tentang bagaimana membentuk kesatuan dalam persekutuan. Nanti pada ayat 3 dan 6 dijelaskan oleh Paulus kepada jemaat Efesus adanya kesatuan roh, satu roh. Saya jamin di sini ada kesatuan roh, saya jamin. Ada kesatuan tubuh Kristus yang artinya satu pelayanan, juga ada satu pelayanan. Kesatuan menyembah satu Tuhan Yesus, yaitu satu iman dan satu baptisan penebusan juga ada di tempat ini. Walaupun berbeda-beda karunia, kesatuan roh bisa dilakukan supaya seperti jemaat mula-mula. Kesatuan roh jemaat mula-mula diwujudkan dalam keterikatan dan keterkaitan. Saudara, istilah keterkaitan dan keterikatan, saya beritahu saudara, saya dapatkan ini ketika KPK Bethlehem dari kata-kata seorang pembicara. Dari sini saya katakan saudara, jangan pandang siapa yang bicara. Kalau kita perhatikan siapa yang berbicara, kemudian Roh Kudus memberi hikmat pada kita, orang yang berbicara tidak akan sampai di situ, tapi Roh Kudus bisa sampaikan ke saya. Ini fakta dan sering saya alami. Saya iya betul. Keterkaitan dan keterikatan dari kesatuan. Jujur saya katakan ketika yang menyampaikan firman tempat saya yang Anton dengan Pak Sirait menyatu dengan saya tangkap menjadi satu seperti ini. Walaupun Anton dengan Pak Sirait tidak berkobar tentang itu, tentang keterkaitan dan keterikatan. Roh Kudus mampu memberi kepada kita kalau kita mau. Saya gini, wah terima kasih. Khotbah saya akan semakin bisa meyakinkan jemaat. Pentingnya persekutuan adalah tadi keterikatan kita. Kesatuan roh tidak bisa dibentuk atas usaha manusia. Ya, kesatuan roh tidak bisa dibentuk atas usaha manusia. Walaupun manusia bisa membentuk persekutuan. Kesatuan roh di dalam GAB Mojosari hanya bisa dibentuk kalau ada kesatuan roh, Roh Kudus yang menyatukan. Makanya kita harus sama-sama mengandalkan Roh Kudus. Kita jangan kalau Roh Kudus langsung pikiran kita melayang ke bahasa roh. Jangan. Bahasa roh itu mengikuti.
Bahasa roh itu pribadi. Kita harus memiliki kesatuan roh, kesatuan keyakinan. Kesatuan roh dapat dipelihara kalau kita tetap setia pada kebenaran, berjalan seiring dengan Roh Kudus yang bekerja dan bukannya kita. Yang penting bagi iman dan kesatuan Kristen adalah pengakuan hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus dengan karya penebusannya. Kesatuan mendatangkan kekuatan yang luar biasa untuk menaklukkan musuh, baik iblis maupun bentuk masalah yang dihadapi. Persekutuan kita tidak memiliki kekuatan kalau tidak ada kesatuan roh. Kita bisa lihat jika kita pun dalam persekutuan doa, lebih dari 2-3 orang, ada doa yang mendatangkan kekuatan luar biasa. Makanya bentuklah sebuah persekutuan yang ada kesatuan di dalamnya. Saya dengan keluarga sejak COVID membentuk itu, tapi saya pun masih bisa merasakan belum ada kesatuan roh. Itu terus didengungkan, terus kita sama-sama belajar supaya kita ada kekuatan dari sebuah persekutuan. Betapa senangnya bagi saya kalau bisa memberikan jalan keluar kepada seseorang. Kita tidak usah memperhitungkan apa-apa. Kadang-kadang apa yang kita lakukan, dampaknya kita nggak tahu. Orang lain yang tahu, orang lain yang ngomong. Yang penting sampaikan. Yang penting bagi kita adalah memberikan. Besarnya masalah atau siapa yang akan kita layani itu tidak penting. Yang penting kepada siapa kita mohon. Kepada siapa kita memohon kekuatan. Dan itu butuh kesatuan untuk mengundang kekuatan. Pelayanan mau di desa, di kota besar, kecil, banyak atau sedikit tidak penting. Tapi model kekuatan apa itu yang penting. Kalau modal kita kekuatan Roh Kudus, tidak peduli di mana kita akan jadi berkat. Saya senang kalau di tempat, walaupun mungkin sederhana sekali, tapi di sana jadi berkat. Hati ini rasanya senangnya bukan main. Sehingga rasa malas nggak ada. Saya rindu dan saya ingin juga, makanya saya kadang-kadang mengajak, membangun jemaat kalau mau melayani silakan. Kita boleh melayani di gereja dengan sebaiknya boleh, tapi harus seimbang. Pelayanan dalam dan keluar sama-sama berjalan. Bukankah kita diberkati untuk jadi berkat? Di tempat ini kita diberkati. Kapan jadi berkatnya? Sesama, ya. Tapi yang lebih berarti jadi berkat bagi orang lain. Jadi berkat bagi gereja lain. Amin. Mau? Yang terakhir agak lemes. Surat kepada jemaat di Efesus bukanlah merupakan jawaban dari suatu kontroversi doktrinal seperti di Korintus, ya, Galatia dan kota-kota yang lain waktu itu. Jadi bukan karena persoalan kontroversi doktrinal. Surat ini ditulis oleh Paulus bukan karena itu. Surat Efesus merupakan luapan pernyataan yang melimpah sebagai hasil dari kehidupan doa Rasul Paulus sendiri. Luapan kasihnya. Jawabannya adalah ketika dia mendirikan jemaat Efesus. Surat ini ditulis setelah surat Kolose. Ya, saya sisipkan pengajaran biar tambah pengalaman. Namun surat ini disampaikan atau dikirim oleh Tikius. Tikius itu kawan sekerja Paulus secara bersamaan dengan surat Kolose. Jadi bersamaan Efesus dan Kolose itu dikirim oleh Tikius dalam waktu yang sama. Tujuannya surat itu tulis supaya disebarluaskan seperti selebaran yang ada sehingga ada kemiripan dengan surat Kolose. Efesus dengan Kolose mirip karena surat ini bukan ditujukan secara khusus tapi seperti sebuah selebaran. Himbauan dari Rasul Paulus wujud dari doa yang dia doakan sebagai kepedulian kasih, sebagai keterkaitan dan keterikatan dengan jemaat-jemaat yang sudah dibangun oleh dia. Efesus 4 ayat 1 sampai 7 menitik beratkan pada kesatuan dalam persekutuan. Menurut John Maxwell,
ada beberapa hal yang tidak bisa ditularkan dalam persekutuan, ya. Ada beberapa hal yang tidak bisa gigi ini kadang-kadang melecot. Ada beberapa yang tidak bisa ditularkan dalam persekutuan, yaitu talenta. Talenta nggak bisa ditukarkan. Makanya jangan menjadi seperti orang lain. Jadilah seperti dirinya sendiri. Tentunya Tuhan punya keistimewaan masing-masing. Dia percayakan masing-masing. Yang kedua yang tidak bisa tularkan, pengalaman. Pengalaman yang tergantung mereka jam terbangnya atau kemana dia kesana kemari pergi. Pengalaman tidak bisa ditularkan. Dan kemauan kerja atau semangat. Ini nggak bisa ditularkan. Sampai kapan nggak bisa ditularkan dalam sebuah persekutuan. Ya, jadi John Maxwell ini sudah mencelidik banyak sehingga dia bisa mengatakan seperti itu. Tapi kabar baiknya saudara, ada satu hal yang bisa menular dan ditularkan. Kira-kira tahu apa itu? Ada satu yang bisa ditularkan atau menularkan. Sikap atau gaya hidup. Sikap ini bisa ditularkan sehingga ada kesatuan di dalam persekutuan. Makanya diterima, tidak diterima, kalau itu sebuah perbuatan baik dan itu berkenan di hadapan Tuhan serta sesuai dengan firman Tuhan, jalankan walaupun mungkin tidak diterima manusia. Amin. Siap? Berani? Aduh, tambah tidak ada yang ngomong. Risikonya besar. Risikonya besar. Ketika menegakkan firman Tuhan, benturan dengan orang yang tidak sama. Doktrinnya nggak sama, pemahaman nggak sama, akan benturan. Mau terus jalan? Tularkan sikap itu. Nanti Roh Kudus yang nolong, percayalah. Saya itu sudah mulai belajar untuk Tuhan itu selalu memberi peneguhan. Dan jawaban Tuhan itu sekarang saya lihat dari ketika saya tidak pernah berpikir tentang itu, kemudian muncul dalam pikiran saya, itu dari Tuhan. Setuju? Tapi kalau hidup kita tidak dekat sama Tuhan, langsung muncul dari pikiran, yang muncul itu suaranya siapa? Iblis. Hati-hati, betul. Jadi nomor satu, tetap jaga hidup ini kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Ketika muncul sebuah pemikiran, itu pasti yang positif, bukan yang negatif. Nah, sekarang 4 sikap inilah yang akan kita pelajari dari jemaat Efesus. Kita sekarang baca dan buka Efesus pasal 4, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mari sama-sama baca, kita bangkit berdiri. Saya ingin ayat 1 para pria, ayat 2 para wanita, dan terakhir nanti kita baca sama-sama. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Laki-laki dulu ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. 2. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. 4. Lima, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. 6. Sama-sama. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Amin. Terima kasih, silakan duduk.
Dari Efesus pasal 4 ayat sampai 1 sampai 7 ini saya dapati ada 4 sikap yang bisa ditularkan. Sehingga di dalam persekutuan gereja Allah Baik Mojosari ada kesatuan, ada keterikatan, ada keterkaitan. Luar biasa loh kalau ada keterikatan dan keterkaitan. Saya katakan GAB Mojosari cukup dikatakan yang paling tidak di atas 60%. Tapi jangan salah. 10% pun bisa menghancurkan. Jadi saya ingin semuanya punya keterkaitan dan keterikatan. Jangan puas dengan wah ya itu terkenal GAB Mojosari itu kesatuannya iya. Tapi saya katakan 10% aja cukup untuk bisa menghancurkan. Jadi kita harus punya sikap supaya ada kesatuan dalam persekutuan kita. Sikap yang pertama adalah rendah hati. Ayat 2 di sini katakan, semuanya ada di ayat 2 ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Gampang atau susah rendah hati? Gampangnya itu ketika kita ini menghadapi orang yang di atas kita. Betul? Setuju? Setuju. Lebih kemampuannya, lebih kaya, lebih pengalaman, rendah hati gampang. Ini saya jadi ingat, saya ini dicap oleh atasan saya, yang sekarang masih kerja di Jayakertas. Dia ngomong sama orang-orang, kamu jangan pimpin lalu kemampuanmu di bawahnya. Aduh, ini sifat yang buruk saya rasa juga sifat yang buruk. Tapi ada benarnya juga. Sebagai pimpinan kita harus bisa lebih dari bawah, itu ada pimpinannya. Tapi dalam kerohanian enggak berlaku. Jadi kita harus bisa rendah hati walaupun kepada orang yang tidak dipandang sebelah mata. Pendeta tadi mungkin yang dimaksud adalah orangnya juga mungkin orangnya sederhana. Pakaiannya pakaian murahan mungkin ya. Enggak dianggap. Kita harus bisa rendah hati. Rendah hati dalam bahasa Yunaninya itu tapenoprosune. Tapenoprosune itu artinya mengecilkan diri sendiri dengan kesederhanaan. Bukan berarti kita kecil. Mengecilkan diri sendiri dengan kesederhanaan. Artinya luar biasa kok dalam bahasa asli itu. Atau gampangnya hidup apa adanya. Bisa menyesuaikan diri. Mengecilkan diri sendiri dengan jalan apa? Dengan jalan menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Ini susah. Sudah sampai di sini susah. Karena rasa ego manusia termasuk saya itu tinggi. Jadi untuk bisa menganggap orang lain lebih penting atau diutamakan, ini perjuangan yang berat. Tapi saya melihat ada beberapa seperti itu. Sehingga saya perlu niru. Ada yang seperti itu. Bahkan ketika saya dulu bekerja di pabrik kertas, anak buah saya yang paling sederhana bisa melakukan lebih daripada saya. Di antara kesederhanaannya, dia itu masih peduli. Walaupun dia waktu itu penyumbang yang besar, tapi dia tetap rendah hati. Orang lain lebih dihargai dan didahulukan kepentingannya daripada kepentingan kita. Dengan kata lain, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingannya diri sendiri. Mau? Gak salah. Saya pun tidak berani ngomong keras-keras. Mau. Tapi yang penting keluar suaranya tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Jadi ingat kalau ada kepentingan orang lain, saya orang yang temperamental. Kalau sesaat itu penolakan itu lebih banyak. Tapi setelah penolakan jalan. Itu kejelekan saya. Karena saya akhirnya mikir firman Tuhan mulai bergerak. Wah iya. Tapi terlanjur ngomong ini yang salah.
Kita harus tahu mana yang bisa diutamakan lebih dahulu. Kepentingan orang lain diutamakan lebih dahulu. Tapi jangan salah, masih ada satu yang lebih penting. Tahu kira-kira? Kepentingan Tuhan lah yang lebih dahulu. Nanti kita karena apa? Nolong orang lain, mengutamakan kepentingan orang lain. Kepentingan Tuhannya tidak disadari tergeser karena tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu sering dilupakan. Amin. Yang tidak kelihatan sering dilupakan. Amin. Jujur ya. Yang kelihatan ini, yang tidak kelihatan kadang hilang. Apalagi dengan keterbatasan pikiran dalam usia yang lebih tua. Jadi ingat, kita semua sama-sama belajar. Tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan firman Tuhan dengan sempurna 100%. Satu ayat saja. Makanya lagi-lagi saya katakan, kita sama-sama belajar. Yang berdiri di tempat ini, saudara yang duduk sama-sama belajar. Sama-sama belum sempurna. Bukan tidak bisa sempurna, sama-sama belum sempurna. Terlalu mempertahankan harga diri atau mengandalkan kedudukan, status ekonomi, pengalaman, kepandaian bisa membuat orang tinggi hati. Jadi saya perlu ingatkan terlebih pada diri saya sendiri. Kalau kita punya pelayanan atau kita punya kiprah kita mulai naik, mulai sering dikatakan, diperbincangkan orang, mulai sering dipuji. Ingat-ingat sanjungan itu adalah teror. Benar loh itu. Itu yang bisa menjatuhkan. Tidak usah kita jawab, ada orang sering memperkatakan gitu aja, goyang mulai ini. Tinggi hatinya mulai. Walaupun tidak kelihatan kepalanya membesar. Tapi secara roh besar kepalanya. Artinya besar kepala apa? Sombong. Jadi tolong jangan puji saya. Masih banyak kurangnya daripada lebihnya. Kita sama-sama belajar. Jadi jangan terlalu mempertahankan harga diri. Kita harus bisa menyangkal diri supaya bisa berlaku rendah hati. Kerendahan hati itu berarti tidak menuntut penghormatan atau diistimewakan karena kedudukan atau profesi kita. Jangan pernah menuntut itu. Biasakanlah, saya juga membiasakan ketika saya misalnya membentuk seseorang, kemudian orang itu berhasil, itulah benar-benar rasa sukacita saya. Rasa senang saya seperti itu. Saya senang sekali ketika melihat anggota dalam persekutuan, katakan persekutuan Bethlehem, menjadi orang-orang yang berhasil. Waduh, senangnya bukan main. Jangan pernah senang dengan keberhasilan kita. Itu mancing kesombongan. Kalau kita bisa senang dengan keberhasilan seseorang, akan membuat kita ini sulit dikatakan. Sebuah kesukaan ya. Dan itu rasanya lebih memuaskan dan itu lebih berharga di hadapan Tuhan. Karena tahu bagaimanapun kita bentuklah. Jangan hanya kita menjadi pemain, kita harus bisa menjadi pelatih. Pelatih itu rata-rata tersembunyi di belakang layar, benar? Lihat aja semua pemain-pemain olahraga yang berhasil. Pernah memberitahukan pelatihnya? Pernah mengelulukan pelatihnya? Yang ngerti sih iya. Mungkin pemainnya bisa, tapi orang lain? Contoh yang paling jelas, petinju Mike Tyson. Ketika dia sombong, sudah merasa menang berkali-kali, pelatihnya dipecat. Apa jadinya? Karirnya turun terus. Jadilah pelatih.
di samping juga harus jadi pemain. Sehingga kita ini bisa bersikap rendah hati dan melahirkan orang-orang yang berhasil. Kerendahan hati berarti tidak menuntut penghormatan karena kedudukan, kelebihan, kemampuan atau dengan kata lain tidak gila hormat. Kerendahan hati adalah bisa menghargai orang lain sehingga kita juga bisa saling menghargai, yang membuat orang bisa bekerja sama dan disenangi. Karena orang rendah hati itu akhirnya bisa saling menghargai. Saya menghargai saudara, saudara menghargai kita. Akhirnya yang terjadi adalah sungkan-sungkanan. Sungkan-sungkanan itu enak daripada sombong-sombongan. Benar? Udah dijawab. Salah mungkin saya. Sungkan-sungkanan lebih enak daripada sombong-sombongan. Amin. Enggak usah amin. Alami aja sendiri nanti. Cuma terlalu sungkan juga kita harus bijak ya. Ada saatnya sungkan, ada saatnya enggak sungkan. Makanya saya akhirnya ingat, saudara benar. Sungkan-sungkanan lagi menerima firman Tuhan, yang lain asik main HP. Sebenarnya diem aja. Sungkan. Ini enggak benar. Lebih takut Tuhan apa takut teman? Benar. Benar. Berani enggak negor temannya kalau main HP waktu nyampaikan firman Tuhan? Berani enggak? Oke, itu yang pertama. Sikap yang bisa ditularkan. Apa tadi? Rendah hati. Yang kedua, gampang itu. Nah, langsung semua bisa jawab toh? Kali ini poinnya gampang, kelihatan di ayat 2. Lemah lembut. Lemah lembut dalam bahasa aslinya itu praotes. Bukan protes ya, praotes. Artinya kelembutan hati atau penurut. Lemah lembut itu penurut. Tapi ingat, lemah lembut bukan berarti omongannya pelan, kebencong-bencongan, iramanya halus. Itu bukan orang lemah lembut. Itu lemah gemulai. Kata praotes juga dipakai dalam Galatia 5 ayat 23. Hafal ya, tahu? Jelas Galatia 5 ayat 23. Di sana ada apa? Kelemah lembutan. Di dalam bahasa aslinya pakai kata yang sama. Praotes, yang merupakan bagian dari buah roh. Dan kita untuk belajar lemah lembut itu dari siapa? Yang paling sempurna belajar dari siapa? Tuhan Yesus. Belajar mau? Buka Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Kalau Tuhan memberikan pada kita satu bagi kita sih beban, padahal itu untuk menuju kepada kebaikan. Sesuatu hal yang diizinkan Tuhan terjadi. Kita harus menerimanya dengan kesabaran. Karena Yesus sendiri, dia saya tunjukkan sebagai contoh, dia harus menanggung dosa semua umat manusia. Dia tetap bisa mengampuni orang-orang yang sudah menghajar dia. Bahkan orang yang sudah membunuh dia sekalipun Tuhan masih mau mengampuni. Tidak gampang. Itu yang dikatakan kelemah lembutan. Aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi dua itu sudah langsung tercakup di dalamnya. Kalau kita bisa seperti itu, dikatakan kita akan mendapat ketenangan. Nah, kalau kita belajar dari Tuhan Yesus lemah lembut, apakah Tuhan Yesus itu sabar? Iya, betul sabar. Apakah Tuhan Yesus itu mentolerir semuanya? Enggak juga, bukan? Apa Tuhan Yesus tidak pernah marah?
Apa Tuhan Yesus tidak pernah keras? Tegas maksudnya. Kita bisa melihat, bisa Tuhan. Bahkan, nah contoh lagi, kita tidak usah belajar Tuhan Yesus itu terlalu tinggi ya. Tokoh Alkitab yang lemah lembut tahu siapa? Tokoh Alkitab yang terkenal dengan lemah lembutnya. Bible study, siapa? Musa. Musa lemah lembut. Tapi jangan dipikir dia tidak keras. Lemah lembut tapi kalau tidak mentolerir sebuah pelanggaran berat di hadapan Tuhan. Sampai-sampai yang namanya 2 loh batu dibanting, marahnya bukan main. Musa orang yang lemah lembut tapi temperamental. Ini yang perlu saya kasih tahu. Dan temperamentalnya itulah yang membawa dia sama Tuhan tidak boleh masuk tanah Kanaan. Jengkel gunung batu diketuk di luar perintah Tuhan. Saking jengkelnya, temperamental loh dia. Tapi dia dikatakan terkenal lemah lembut. Kenapa? Walaupun bangsanya itu begitu berdosanya dibelani, dia tetap mengasihi bangsanya. Tapi dia tidak mentolerir sebuah kesalahan. Yang dimaksud juga seperti itu. Lemah lembut itu, bahasa Yunani tadi sudah tahu, dan kata praos itu merupakan akar kata dari kata dasar prautes. Dan praos itulah yang artinya penurut. Ya, jadi lemah lembut itu dasarnya penurut. Penurut Tuhan, bukan penurut manusia. Penurut yang dimaksud adalah menurut pada Tuhan, bukan manusia. Sama dengan Yesus yang selalu menuruti kehendak Bapa, bukan manusia. Masalahnya, kalau kita dalam interaksi, kita diberhadapan dengan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti tadi saya katakan, berani negor enggak? Terus kalau kita dikatakan penurut, yang dituruti siapa sekarang? Dalam sebuah persekutuan, kemudian terjadi sesuatu yang tidak betul. Kita menurut sama siapa? Jangan kita mentoleransi. Paling tidak kita harus mengingatkan itu. Itu gak betul. Walaupun risikonya sudah siap-siap aja. Dikatakan sok suci, dikucilkan, disingkirkan. Gak apa-apa. Asal Tuhan tetap bersama kita. Ya, jadi kita harus berani untuk bersikap seperti itu. Kelemah lembutan bukan berarti bersikap toleran kepada segala hal, apalagi yang bertentangan dengan kebenaran iman. Lemah lembut dalam cara penyampaian, tapi bertindak tegas dalam sikap. Lemah lembut dalam cara penyampaian, tapi bertindak tegas dalam sikap. Contoh yang tidak seluruhnya bisa ditiru itu Jokowi. Itu sabarnya bukan main. Lemah lembut. Jadi dia tegasnya itu cuma tidak boleh ditiru. Halus sekali. Balasnya itu loh. Bukan ini hanya ya, bukan contoh yang baik. Cuma yang jelas itu pokok lemah lembut dalam cara penyampaian, tapi bertindak tegas dalam sikap. Kalau enggak ya enggak. Walaupun maaf ya, jangan gitu. Nanti itu melanggar firman Tuhan. Kita harus bisa memberi penjelasan. Saya juga ingat budaya itu juga penting ya. Mungkin di Indonesia di Batak saja, sehabis mereka ibadah, mereka minum. Saya nggak tahu minum bir atau minuman keras, saya juga nggak tahu. Itu budaya di sana. Tapi itu di Batak. Maaf orang Batak. Di sana biasa, tapi kalau dilakukan di Jawa itu nggak biasa, itu batu sandungan, maaf ya. Jadi kita harus dipengaruhi budaya latar belakang itu harus. Pokoknya mendatangkan rasa syak jangan dilakukan. Paulus mengatakan seperti itu. Dia bukan bilang masalah boleh nggak boleh, enggak. Kalau itu mendatangkan syak bagi iman kepercayaan, jangan dilakukan.
Saya tegaskan, jangan dilakukan. Mau? Berani? Belajar suara keras ya. Tapi jujur, iya. Karena dia merasa mungkin yang ngomong yang pelan itu merasa abot loh Pak. Gak apa-apa, kita sama-sama belajar. Yang ketiga, sikap yang bisa ditularkan. Apa? Nah, ini gampang kok. Kali ini tentunya gampang. Sabar. Orang yang lembut hatinya belum tentu sabar, seperti saya katakan Musa. Makanya ketidaksabaran itu yang menjatuhkan Musa. Bahkan saya sempat dalam diskusi dengan adik-adik saya tentang Musa ini banting loh batu, saya bilang kurang ajar. Marah boleh marah, alasannya boleh untuk Tuhan, tapi banting tulisan Tuhan, tanda tanya. Tapi Tuhan itu penuh kasih, sabar. Ya wis, gayo maneh. Saya bilang itu tidak patut dicontoh, tidak patut diteladani. Itu ngomong itu buktinya Musa seperti itu. Kita harus tahu. Firman dasar firman Tuhan yang kuat harus tahu. Kalau kita tahu, kita akan ngomong iya betul. Walaupun Musa yang melakukan. Sabar. Sabar. Bahasa Yunaninya banyak yang tahu. Apa? Makrotumia. Makrotumia itu artinya penahanan nafsu. Atau lambat membalas. Atau memberi kesempatan orang lain untuk marah. Memberi kesempatan orang lain untuk marah. Bisa? Gak ada yang berani. Wabot. Saya jadi ingat jasa seperti itu ada loh. Tapi memang bisnis dibayari. Saya dengar dulu di Korea. Di China sekarang banyak. Jadi ada jasa untuk siap untuk dimarahi, dilempar apapun, ya bukan dilempar batu ya, mati nanti. Dimarahi, diolok-olok siap tapi bayar. Jadi memberi kesempatan orang untuk marah. Bisa enggak tanpa dibayari loh ya. Ngomel dengerno terus ya habis kan. Habis no baru tanya, wis entah. Kalau belum lanjutkan. Tapi orang kalau bisa menghabiskan marahnya, benar. Kemudian kita ngomong, masuk. Percaya? Masuk. Tapi kalau lagi marah, dimasuki enggak masuk. Saya ngomong gini tapi saya sering salah. Loh, jujur saya katakan. Lagi sadar ngomong seperti ini, lagi enggak, terpancing emosi katut udah. Tapi saudara ada yang bisa. Saya yakin ada banyak yang lebih bisa dari saya. Kita harus memberi kesempatan pada orang marah. Sehingga nggak salah kalau dalam bahasa Inggris itu sabar itu tahu ya, long suffering. Penderitaan panjang. Orang sabar kalau diberi kesempatan dimarah itu penderitaan panjang, ngempet bahasa Jawanya. Apalagi dia tidak sedang menceritakan orang lain, tapi dia sedang kepada kita. Waduh, wow itu ini gini-gini. Karena saya ini merasa dia ingat kurang. Jadi kalau ada orang ngomong beberapa, akan saya sahut lebih dulu supaya saya masih ingat. Kalau enggak tadi kamu ngomong apa, aku juga nggak tahu wis. Susah. Jadi kita harus bisa menahan nafsu. Menahan sabar merupakan penderitaan panjang sehingga kadang-kadang kita harus ngelus dada. Kalau secara kejiwaan ngomong tarik nafas panjang-panjang. Bolak-balik tarik nafas itu kehabisan nafas nanti. Sekali lagi saya katakan sabar bukan berarti tidak bisa marah, tidak pernah marah. Yesus pun bisa marah. Sabar dalam arti lain juga artinya adalah
menahan nafsu atau keinginan untuk tidak membalas. Itu sudah termasuk sabar. Kalau kita itu disakiti orang, sementara kita nggak salah, muncul ancaman dalam diri kita. Awas kamu, satu waktu balas. Itu berarti belum sabar. Tapi kalau dimarahi, sudahlah. Mungkin dia lagi stres. Mungkin dia lagi banyak masalah. Kalau bisa seperti itu. Jadi menahan diri untuk tidak balas itu aja sudah dikatakan sabar. Makanya orang sabar itu lebih mudah bersikap bijak daripada orang yang marah. Yesus marah bukan karena bernafsu ingin membalas. Yesus marah karena kekudusannya dilanggar. Kekudusan Bapaknya ya. Dia marah ketika kekudusan Bapaknya dilanggar. Menjaga kudusan harus tegas tanpa kompromi. Ini lagi yang perlu saya jelaskan. Menjaga kekudusan tidak bisa dengan cara win-win solution. Memang kadang-kadang orang menyelesaikan masalah itu dengan ambil jalan tengah. Tapi kalau menjaga kekudusan tidak ada jalan tengahnya. Pastor Philip Mantoba mengatakan tidak ada area abu-abu. Tidak ada suam-suam. Kekudusan itu tegas. Jadi tidak ada cara pakai cara damai, nggak ada. Cara efektif untuk bisa sabar adalah seperti yang dianjurkan oleh Yakobus dengan ayatnya yang terkenal. Mungkin saudara juga tahu, yaitu Yakobus 1 ayat 19. Coba dibuka. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saya melihat, saya kan juga mempelajari latar belakang. Kenapa Yakobus mengatakan seperti ini? Pikiran saya langsung melayang. Ketika Yesus waktu itu dengan bijak dia menghindari pengumpulan. Yakobus ini saudaranya kan memaksa, kamu harus bisa nampakkan diri. Dia memaksa juga untuk Yesus itu seperti yang dia ingini. Setelah dia tahu misi dari Tuhan Yesus, dia sadar sehingga menurut saya muncullah ayat ini. Waktu itu dia merasa karena mungkin dia terlalu cepat berkata-kata, komentar kepada Yesus. Sehingga dia mengatakan, hendaklah kamu itu cepat untuk mendengar. Cepat mendengar itu tanggap ya, bukan cuek. Jadi tanggap, tapi dipikir dulu. Jadi berkata-katanya itu setelah lewat proses kebijakan dari hikmat Allah. Itulah yang bisa membuat kita sabar. Tapi itu biasanya sering kelompatan. Lewati. Pikir panjangnya lewat, yang penting komen dulu. Kita belajar, kita sama-sama baca supaya bisa sabar. Dan yang terakhir, sikap yang keempat yang bisa ditularkan adalah, tahu? Yang terakhir, ayo kembali ke Efesus tadi. Apa yuk? Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Berarti saling membantu. Dasarnya tentu kasih memang. Saling membantu. Saling membantu dalam bahasa aslinya adalah anechomai. Saling membantu artinya menanggung, menyokong, menopang, membangkitkan. Menanggung, menyokong, menopang, membangkitkan. Jadi dengan saling membantu itu kalau kita bisa melihat ada masalah, ayo ditanggung bersama. Dan jangan saling menyalahkan, tapi juga bukan berarti membiarkan masalah. Ini yang terakhir yang saya perlu tekankan. Ada orang punya banyak prinsip daripada rame atau
diam. Kemudian ditambah lagi dengan tata bijak. Silent is apa, Bapak Untung datang ya. Senangannya ngomong seperti itu. Silent is gold. Diam itu emas. Tidak semua benar. Ada masalah dibiarkan, nanti kan hilang-hilang sendiri. Tuh, benar loh ini ya. Di gereja saya tidak ingin seperti itu. Apalagi itu masalah yang memang ada yang bisa hilang-hilang sendiri. Tapi kalau masalah fatal, jangan harap hilang sendiri. Sekam iya, bom waktu iya. Ada masalah, diselesaikan bersama. Kenapa? Segala suatu penyimpangan itu adalah sebuah masalah. Ini ilmu ekonomi. Segala sesuatu yang menyimpang itu masalah. Dan itu perlu diselesaikan. Kalau terjadi kenapa seseorang bertindak seperti ini, pasti ada sesuatu. Jangan dibiarkan. Bom waktu itu. Memang hanya karena kasih Yesus yang kadang-kadang bisa menahan itu. Rasa sungkan bisa menahan seperti itu. Tapi ingat, dalam satu waktu itu meledak. Dan kalau sudah meledak, gak ketulungan. Ya, jadi bukan berarti biarkan masalah berlangsung. Yang kedua, ada kesulitan dipecahkan bersama. Jangan gengsi, malulah. Ketua minta pendapat dari anak buahnya. Dipecahkan bersama. Bukannya membiarkan berjuang sendiri, kemudian disyukurno. Kapok. Makanya jangan sombong-sombong. Jangan menghukum orang sombong loh ya. Kita sering loh, ini saya jadi ingat, kita sering menghukum orang sombong dan merasa itu layak. Kita tidak berhak hukum orang sombong. Itu urusannya Tuhan. Jadi biarlah dia sombong. Sehingga rasa keterkaitannya dan keterikatannya hilang. Yang terakhir, ada yang lemah imannya ditopang bersama, bukannya malah dihakimi. Ada seorang punya kebiasaan jelek, ya sebisanya diingatkan. Yang paling dekat ingatkan, bukannya malah dihakimi. Oh pantas kamu seperti itu. Itu sering ada di pikiran saya, sehingga menahan mulut ini ketika melihat orang yang tidak kita senangi, menerima kemalangan, itu tahan bener loh mulut kita. Mungkin kita tidak ngomong, hati kita sudah ngomong, itu sudah dosa. Makanya kamu jangan gini itu. Akhirnya ya apa? Apalagi diomongkan dengan orang lain, wah tambah fatal. Jadi kita harus bisa saling membantu. Saling membantu bukan saling menutupi loh ya. Saling membantu itu saling menanggung dan mengingatkan. Saling membantu nutupi, yang jelek ditutupi, tak bantu. Itu saling membantu bukan saling nutupi. Dalam sebuah kerjasama tim harus saling membantu menutup kelemahan yang satu dengan kelebihan yang lain. Ya. Misalnya kita melihat dalam sebuah kesebelasan, ini kan biasanya kesebelasan. Saya dulu senang sepak bola, sekarang sudah tidak pernah ya. Ketika masih Liga Indonesia dalam PSSI, kesebelasan yang menjadi juara itu bukan kesebelasan yang bertaburan bintang. Saya dulu pernah melihat setiap kali yang namanya Persib Bandung bertemu dengan Persija Jakarta yang banyak bertaburan bintang karena keuangannya kuat, pemainnya individu pinter-pinter, mesti kalah sama si Persib. Banyak kalahnya daripada menangnya. Persib pemainnya biasa-biasa tapi kerjasamanya baik. Persipura juga seperti itu, jadi juara bukan karena dia bertaburan bintang, enggak, kerjasamanya baik. Sesama baik apa? Saling membantu. Tidak semuanya hebat main di sepak bola. Yang lemah dibantu sama yang kuat. Akhirnya satu tim ini jadi satu tim yang kuat. Itu yang dimaksud saling membantu. Sehingga dalam gereja ini
Tuhan berkenan. Kalau sudah Tuhan berkenan, berkat akan turun. Dan itulah yang kita harapkan. Kita bisa melihat jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula yang hidup berbagi hingga harta bendanya juga rela dipakai bersama. Ada yang mengalami kejatuhan, kita bangkitkan. Patah semangat, kobarkan semangat bersama. Pokoknya ingat kata-kata bijak. Jangan ada ego di antara kita. Jangan ada ego di antara kita. Itulah yang akan membentuk keterikatan dan keterkaitan dalam sebuah persekutuan. Nah, 4 hal itu yang akan bisa kita tularkan pada seluruh jemaat GAP Mojosari. Yang pertama, rendah hati. Kedua, yang ketiga, yang keempat, mau melakukan. Wah, betul, itu bijak. Ngomong yang keras tidak apa-apa. Belajar. Semua belajar, ini sekolah kehidupan yang tidak akan pernah habis. Tuhan Yesus memberkati.